Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha tuhulu waqtin lidaimi hadasin. Wa khamisuha utawi kang nomor limone syurut. Iku dukhulu waqtin mlebune wektu lidaimi hadasin keduwe wong kang langgeng hadase. Kasalisin kaya dene wong kang apa jenengane kalau dia itu kencing terus keluar terus, itu penyakit namanya salis. Atau misalkan dia terus dia tidak bisa mengerem, tidak bisa tidak bisa mengerem keluarnya kotoran. Wa mustahadotin dan mustahadoh. Wa istaratu lan den syaratake lahu kedue daimi hadasin aidon halim maneh apa dzonu tuhulihi nyono manjinge wektu fala yatawaddau mongko ora wudu sapa daimul hadas kal mutayammim kaya dene wong kang tayammum li fardin marang fardu au naflin utawa sunnah muaqqatin kang den wektoni qabla waqti fi'lihi ing dalem sadurunge wektu nglakoni muaqqat. Wali sholati janazatin dan marang sholat jenazah qoblal husli ing dalem sadurunge adus. Wa tahiyatin lan sholat tahiyatul masjid qobla dukhulil masjidi ing dalem sadurunge mlebu masjid. Wali rawatibi lan marang pira-pira sunah rawatib al mutaakhirati kang akhir qabla fi'lil fardi ing dalem sadurunge nglakoni fardu. Jadi daimul hadas ini orang yang mempunyai hadas abadi. Jadi memang hadasnya itu terus. Di sini dicontohkan orang yang punya hadas terus itu adalah salis. Salis itu dia memang punya penyakit tidak bisa mengerem keluarnya kotoran. Di sini misalkan contoh salisul baul. Orang yang tidak bisa mengerem keluarnya kencing. Atau salisul ghaid. Orang yang tidak bisa mengerem keluarnya kotoran, tinja, tidak bisa. Atau ada lagi salisurih, orang yang tidak bisa mengerem keluarnya angin, jadi dia kentut terus. Atau dikatakan lagi salisul mani, orang yang tidak bisa mengerem keluarnya air mani, jadi sering keluar tapi dia tidak kerasa. Jadi atau salisul madhi, orang yang tidak bisa mengerem keluarnya madhi, jadi sering sekali keluar madhi, keluar cairan. Nah, hal ini menjadikan seseorang tersebut kesulitan, kepayahan apabila dia menginginkan untuk beribadah. Karena ibadah syaratnya adalah harus suci, harus mutatohir, bersuci. Padahal dalam keadaan seperti itu dia tidak bisa suci. Artinya dia wudu, kemudian karena penyakit salisnya ini dia keluar air, keluar kencing, keluar ghaid dan yang lain-lain. Ini menjadikan dia tidak bisa sempurna bersucinya. Wa mustahadotin dan mustahadoh. Tadi orang istihadoh, orang yang istihadoh itu keluar darah secara terus menerus. Ini ada syarat tertentu bagi orang-orang yang memang hadasnya daim. Orang yang mempunyai hadas yang langgeng ini syaratnya apabila ingin melakukan ibadah disyaratkan harus sudah masuk waktu
harus masuk waktu sholat, kemudian dia baru bersuci, dia baru berwudu. Karena memang hadasnya ini adalah terus keluar terus. Jadi masuk dalam kategori darurat. Jadi kalau dia sudah berwudu, waktu sholat sudah masuk, dia apabila keluar air kencingnya lagi, ini tidak masalah karena memang sudah dalam taraf darurat. Tapi syaratnya yaitu harus sudah masuk waktu sholat. Walazima lan tetep apa wuduani, wudu luru au tayammumani utawa tayammum luru, ala khotibin ing atase khotib daimil hadasi kang langgeng hadasi, ahaduhuma utawi salah sawijine wuduani iku lil khutbataini marang khutbah karuni, wal akharu tawi kang liya iku ba'dahuma ing dalem sausi khutbataini, li sholati Jumatin marang sholat Jumat, wa yakfi lan cukup apa wahidun siji lahuma marang khutbatain, wa yakfi lan cukup apa wahidun siji lahuma marang khutbah lan Jum'ah li ghairihi marang sakliyane khatib, wajib lan wajib alaihi ing atase wajibulan wajib alaihi ing atase salis utawa daimil hadas apa al wudu likulli fardin marang saben-saben fardu katayammumi kaya dene tayammum, wa kadza lan iku kaya dene al wudu ghuslul farji utawi ngumbah farji, wa ibdalul kutnati lan ganti kapas alati ya kutnah bifamihi kang tetep ana ing dalem tutuke farji, wal isobatu lan blebet wa ilam tazal lan senajan to isih senajan to ora klingsir-klingsir apa kutnah iku an maudhiha saking panggonane kutnah, wa ala nahwi salisin lan iku tetep ing atase lan wa ala nahwi salisin lan iku wajib ing atase sepadane wong kang salis mubadaratun utawi cepet-cepet bisolati kelawan salat, falau akhara mongko lamun ngakhirake sapa salis limaslahatiha marang kemaslahatane salat kanthi dori jamaatin kaya dene ngenteni jamaah au Jumatin utawa Jumat, wa in ukhirat lan senajan to den akhirake apa jamaah utawa Jumat an awalil wakti saking awal wektu, wa kadzahabin lan kaya dene lunga ila masjidin marang masjid lam yadurahu mongko ora bahayani apa intidor hu ing salis. Jadi di sini disyaratkan seseorang yang salisul baul atau seorang yang daimul hadas ini harus mubadaroh cepat-cepat. Cepat-cepat itu ya mempercepat dia sholat. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bisolah. Walau akhara limaslahatiha, jadi seandainya dia wudu jam 7:30, kemudian karena dia memang malas lah sebentar sholat sebentar, terus dia sholat jam 9 tanpa ada alasan yang muktabar syar'an, dia melakukan sholat jam 9, wudunya jam 7, padahal dia dalam keadaan daimul hadas. Ini sholatnya tidak sah karena dia keluar hadasnya terus. Nah, disyaratkan dia harus mubadaroh cepat-cepat. Apabila dia wudu ya langsung sholat. Nah, berbeda lagi apabila dia mengakhirkan sholat tersebut karena ada kemaslahatan. Dia melakukan sholat karena ada kemaslahatan sholat tersebut. Sebagai contoh, dia sholat jamaah. Nah, dalam sholat jamaah ada intidorul jamaah. Dia menunggu imam
Jadi sudah adzan, kemudian pujian, menunggu imam. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak masalah. Atau misalkan sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat, kemudian dia menunggu imam sholat Jumat tersebut sampai dikumandangkannya waktu sholat, jadi sampai qomat. Nah, ini tidak masalah karena memang itu adalah maslahatnya sholat seperti itu. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Ahadua utawi salah sijine sitah iku niyatu wuduin, niat wudu. Au ada ifardin utawa niat ngelakoni fardu. Au ada ifardi wuduin utawa niat ngelakoni fardu wudu. Auraf hadasin utawa ngilangi hadas lighairi daimin marang saliyane wong kang langgeng. Lighairi daimil hadasin lighairi daimi hadasin marang saliyane wong kang langgeng hadasi. Hatta fil wudu'i sehingga ing dalem wudu al mujaddadi kang den anyaraken. Awi toharoti utawa awi toharota utawa niat suci anhu saking hadas. Awi toharotia. Jadi ini atofnya sama wuduin. Au niatit toharot. Au niatut toharoti. Ya, niatut toharoti. Niatut toharoti anhu saking hadas. Awi toharoti utawa niat suci linahwi sholati marang sepadane sholat. Mimma setengah saking barang la yubahu kang ora den wenangake apa ma. Ila bil wudu'i kejaba kelawan wudu. Au istibahati muftakirin utawa niat menangake perkara kang butuhake ila wudu'in marang wudu kasolati kaya dene salat. Wa masil mushafi lan gepok mushaf. Wala takfi lan ora cukup apa niyatu istibahati ma. Niat memperbolehkan perkara yundabu kang den sunataken lahu kedue ma apa al wudu. Kakira atil Qur'ani kaya dene maca Qur'an. Awil hadisi utawa hadis. Wa kaduhu li masjidin lan kaya dene mlebu masjid. Wa ziyarati qabrin lan ziarah kubur. Wal aslu tutup. Wal aslu tawi kaasalan fi wujubin niyati. Ing dalam kewajiban niat iku khobaru innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Innama sihhatuha. Tegese angin pestine sai amal la kamaluha ora sempurnane amal. Wajibulan wajib apa kornuha barengake niat. Jadi di sini kita bahas masalah fardunya wudu. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini apabila diaplikasikan terhadap wudu, ini ada berbagai versi. Ada berbagai cara kita untuk meniatkan wudu tersebut. Yaitu di sini disebutkan ada kalanya kita mengatakan niyatu wuduin. Memang kita niat untuk berwudu. Ada yang kalanya kita niyatu ada ifardil wudu'i. Niat melakukan fardu wudu. Jadi dibolehkan. Atau raf'i hadasin. Kita niat untuk menghilangkan hadas. Li ghairi daimi hadasin hatta fil wudu'il mujaddad. Kita meniatkan untuk menghilangkan hadas tersebut asalkan kita bukan orang yang daimul hadas. Sehingga di sini sampai diberikan hatta ghoyah. Kita diperbolehkan untuk meniatkan menghilangkan hadas walaupun wudu itu adalah wudu yang mujaddad. Jadi wudu yang diperbarui, artinya kita sebelum hadas kita wudu lagi. Sebelum hadas kita wudu lagi. Jadi ini tajdidul wudu.
Ini niat tajdidul wudu atau kita tajdidul wudu diniatkan dengan raf'ul hadas itu boleh. Karena memang asalnya wudu itu digunakan untuk raf'ul hadas. Kemudian kita tajdidul wudu itu boleh. Awi toharoti anhu, atau diniatkan kita bersuci dari hadas, atau at-toharoh linahwi sholah mimma la yubahu illa bil wudu, atau kita niatkan bersuci untuk melakukan sholat, atau bersuci untuk melakukan segala sesuatu yang diperbolehkan dengan wudu. Sebagai contoh, sholat. Jadi sholat ini diperbolehkan kita melakukan sholat, syaratnya harus punya wudu. Diperbolehkan kita memegang mushaf Al-Quran, syaratnya harus ada wudu. Wala takfi niyatu istibahati ma yundabu lahul wudu. Tapi tidak sah, tidak cukup kita meniatkan terhadap apa yang diperbolehkan dengan wudu, tapi tidak menjadi syaratnya. Sebagai contoh di sini adalah qiraatul Quran. Kita membaca Quran tidak disyaratkan harus punya wudu. Kita membaca Quran tidak diharuskan kita wudu. Jadi kita membaca Quran boleh kita dalam keadaan hadas, juga lebih baik apabila kita membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu. Ini kalau kita niat wudu, diniatkan untuk melakukan pembacaan Al-Quran. Ini tidak sah wudunya, sebab wudu ini harus mempunyai syarat-syarat, harus mempunyai kriteria-kriteria niat, di mana apa yang ia niatkan itu muktabar syar'an. Di sini disyaratkan tadi istibahatu muftakirin ila wudu'in. Jadi memang itu wudu menjadi syarat mutlak untuk melakukan hal itu. Seperti sholat syaratnya harus punya wudu. Kita megang mushaf syaratnya harus punya wudu. Kalau membaca Quran tidak disyaratkan punya wudu. Makanya kalau niat saya berwudu, saya bersuci dengan niat untuk diperbolehkan membaca Al-Quran, ya salah. Ini tidak sah kalau kita wudu dengan niat yang seperti itu. Kemudian wal aslu fi wujubin niyah. Keasalan atau dalil di dalam kewajiban niat ini adalah hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini artinya apabila kita melihat kepada matan hadis atau teks hadis itu, innamal a'malu binniyat. Anging pestine utawi piro-piro amal iku binniyati kelawan niat. Di sini amal itu dengan niat. Ini ada pengkira-kiraan. Ada pengkira-kiraan yang sekiranya dibuang. Sebagai contoh innama sihhatuha innamal a'malu binniyat. Niat itu dengan niat, amal itu dengan niat. Apakah amal dengan niat itu sahnya amal atau sempurnanya amal? Ini kita tidak jelas, makanya harus ada pengkira-kiraan. Nah, di sini dikira-kirakan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu innamal a'malu itu innama sihhatuha binniyat. Jadi sahnya amal itu dengan niat, itu artinya ditafsirkan seperti itu. Sahnya amal itu dengan niat. Kemudian menggunakan redaksi innama. Innama ini mempunyai faedah lil hasri. Lil hasri itu hanya. Jadi sahnya amal itu hanya dengan niat. Sahnya amal hanya dengan niat. Kalau tidak dengan niat ya amalnya tidak sah, itu seperti itu.
Ini kalau kita teorikan kepada ilmu usul fikih, innama al-a'mal binniyat, kemudian memunculkan kata sihatuha, ini kita menggunakan dalalah mantuk. Jadi mantuk itu madalla ala maknan finutkihi, sesuatu yang menunjukkan terhadap makna di dalam fi mahalli nutkihi, di dalam keadaan lahiriah bahasanya. Jadi itu yang dikatakan sebagai mantuk. Kemudian di sini masuk kategori mantuk yang ghairu soreh karena ada pengkira-kiraan, tidak plek seperti lafadz yang dilafatkan. Jadi mantuk ghairu soreh yang maksudnya adalah iltizam. Iltizam itu karena ada sebuah kelaziman. Ada sebuah kelaziman atau karena adanya hal yang dibuang. Itu seperti itu. Yang iktidho ini maksudnya dalalahnya adalah mantuk ghairu soreh yang iltizam iktidho. Sebab iktidho itu ada pembuangan. Jadi makna tidak akan selaras difaham kecuali memang benar-benar ada pembuangan. Ini innamal a'malu binniyat, kalau kita maknai secara mantuk sorehnya yang mutobakoh, kita maknai secara apa adanya, berarti amal itu hanya dengan niat. Amal itu hanya dengan niat. Artinya amal hanya dengan niat itu apakah sahnya amal atau sampurnanya amal? Nah, ini kan masih belum jelas. Maka harus membutuhkan sebuah pengkira-kiraan agar makna yang kita faham dari hadis itu benar-benar lurus, benar-benar bisa kita fahami. Nah, ini innamal a'malu binniyat, innama sihhatuha binniyat. Sahnya amal itu hanya dengan niat. Nah, itu seperti itu. Maka ada pengkira-kiraan innama sihhatuha. Inda awali huslin, inda awali huslin ing dalem ari kalane kawitan ngumbah, inda awali ghusli juz'in, ing dalem ari kalane ngumbah juz min wajhin saking wajah. Falau koronaha, mongko lamuno barengake sapa wong ing niat biatnaihi kelawan tengah-tengahe ghusli wajhin, kafa mongko nyukupi apa kornuha. Wajabalan wajib apa i'adatu ghuslima, wajib apa ngbaleni ngumbah perkara sabaqoha kang dingini apa ghusl ing niat. Wala yakfi lan ora cukup apa kornuha barengake niat bima kelawan perkara qoblahu kang tetep ing dalem sadurunge wajah. Haitsu lam yastashibha, ing dalem sekerine ora blanjurake sapa wong ing niat ila ghusli syai'in marang ngumbah suwiji-wiji minhu, marang basuh suwiji-wiji minhu saking wajah. Jadi niat itu harus dibarengkan dengan fardu yang pertama. Jadi fardu yang pertama itu niat, itu maksudnya niat. Kemudian niat itu harus dibarengkan dengan awalu ghusli juz'in minal fardi. Jadi awalnya itu adalah membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini dibarengkan dengan niatnya. Ini disebutkan falau koronaha bi'atnaihi kafa. Nah, apabila seseorang tersebut ini berwudu, kemudian wudunya dari atas, sebagai contoh begini. Ambil air wudu, wudunya dari atas. Kemudian ketika dia sampai pipi, sampai tengah-tengah wajah seperti ini, dia baru meniatkan untuk berwudu. Nah, ini sah-sah saja wudunya, tetapi begini, dia harus kembali membasuh bagian wajah yang atas, karena dia meniatkan ketika membasuh wajah yang bagian tengah seperti ini. Kalau dalam keadaan seperti ini, berarti yang
sah atau yang terkena air hanyalah sebagian dari wajah. Artinya wajah bagian tengah dan bawah. Yang atas ini belum kena niat. Jadi belum diniatkan, makanya harus i'adatu ghuslima sabakoha. Dia harus mengulangi basuhan yang awal tersebut, basuhan yang belum dibarengi dengan niat itu. Makanya dia harus mengulangi berwudu lagi yang atasnya ini. Yang atasnya ini belum diiktibar. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastasibha ila ghusli syai'in minhu. Jadi juga tidak cukup apabila dalam berwudu itu kita niatnya kita letakkan ketika kita berkumur misalkan. Atau tidak cukup niat wudu itu apabila kita letakkan ketika kita membasuh telapak tangan. Jadi membasuh telapak tangan kita niatkan berwudu. Ini tidak cukup. Kecuali memang niat wudu itu dia hadirkan terus di dalam hatinya sampai membasuh wajah. Dalam membasuh wajah ini dia masih hadir niatnya, yaitu boleh. Itu boleh. Tapi tidak sempurna. Sebab apa? Kalau dia meniatkan wudu mulai dari membasuh telapak tangan, maka sebelum wajah ini tidak diiktibar syara'. Artinya dia tidak mendapatkan kesunahan wudu. Jadi kalau diniatkan mulai tangan dia niat wudu atau niat istibah hatima yahtaju ila wudu. Kemudian dia berkumur, kemudian mengambil air di hidung. Itu dia tidak cukup. Nah, yang paling bagus bagaimana? Ini nanti kita bahas. Wa ma korona lan ora nyukup barengake perkara anggota koronaha kang barengi apa ghusl ing niat huwa ya ma awalahu ing dalem kawitanin ghusl fatafutu mongko kepotan apa sunnatul madmadati kesunahan kumu in ghusala lamuno kebasuh ma'aha ing dalem sartani madmadah apa syai'un swiji-wiji minal waji saking wajah kahum roti syafati kaya dene abange lambe ba'dan niyati ing dalem sause niat. Jadi begini, apabila kita meniatkan wudu itu pada permulaan kesunahan sebelum wajah, sebagai contoh di sini adalah berkumur. Ketika kita berkumur, kita niatkan wudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi, misalkan ketika dalam keadaan kita berkumur. Nah, ini nanti kumurnya tidak dianggap karena kumur ini adalah syaratnya tidak mendahului, atau artinya umur ini ada sesuatu yang menjanggalkan, yaitu ketika kita berkumur diniati seperti itu, maka airnya itu akan ada yang menempel di bibir. Air ini akan membasahi bibir. Nah, kalau kita sudah diniati wudu tersebut, maka air ini secara syara' itu akan menghilangkan hadas yang ada di bibir ini. Jadi airnya ini menghilangkan hadas yang ada di bibir ini, atau misalkan airnya terkena di daerah pipi, di daerah rahang, daerah janggut. Ini hadasnya adalah yang hilang adalah hadasnya wajah. Karena bibir ini termasuk anggota wajah, pipi anggota wajah, dagu anggota wajah. Ini malah yang hilang hadasnya adalah hadasnya wajah, bukan hadasnya yang ada di dalam kita berkumur. Kesunahan itu kita tidak dapat karena dipek atau diambil terhadap kewajiban wudu itu. Makanya seperti itu. Nah, fal aula mongko utawi kang luwih utama iku ayu farriqa yen to misah sapa wong anniyata ing niat bi ayan wiya gambarane kelawan yen to niat sapa wong inda kulin
ing dalam saben-saben min ghuslil kafaini saking ngumbah epek-epek luru wal madmadati lan kumu wal istinsyaki lan nyecep banyu irung. Niat sunnatal wudu'i ing sunah wudu. Summa fardul wudu'i mongko nuli fardu wudu inda ghuslil wajhi ing dalem ari kalane ngumbah wajah. Hatta la tafuta sehingga ora kepotan apa fadilatu istishabin niyati. Apa fadilae barengake niat min awalihi saking kawitan wajah. Min awalihi saking kawitan wudu. Wa fadilatil madmadati lan fadilae kumu wal istinsyaki lan nyecep banyu nang irung ma in ghisali humratin ing dalem sartane kekumbahe abang humrati syafa ma in ghisali humrati syafati ing dalem sartane kekumbahe abang-abangi lambi. Jadi yang paling utama adalah niatnya itu ditafrik atau niatnya itu dibagi. Artinya begini, ketika kita membasuh telapak tangan, ketika kita berkumu atau ketika kita mengambil air ke hidung, itu kita niatkan sebagai kesunahan wudu. Ini sunnah wudu, kemudian dia lakukan. Nah, ketika kita membasuh wajah itu baru kita meniatkan fardul wudu. Jadi fardul wudunya itu dapat di wajah, pas di situ. Kemudian telapak tangan berkumu mengambil air di hidung itu kesunahan, maka kita dapat kedua-duanya. Itu yang paling utama. Wasaniha utawi kaping pindhone furud iku ghuslu dhahiri wajihi, ngumbah dhahire wajahe wong li ayatin krana ana ayat. Fa li ayati faghsilu wujuhakum, krana ayat sing rupane faghsilu wujuhakum. Fasilu ngumbah sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh. Wa utawi wajah, bahwa hale utawi wajah tulan ing dalem dawane iku ma perkara baina mana biti sya'ri ra'sihi kang tetep ing dalem antarane panggonan dukule rambut sirahe wong ghaliban ing dalem kaprai. Wa tahta muntaha lahyaihi lan ing dalem sak ngisore katoke uwange wong. Uwang itu rahang. Bi fathil lami kelawan fathah lam. Fahwa mongko utawi ma baina mana bi sya'ri ra'sihi wa muntahal lahyaihi iku minal wajhi saking wajah dunama ora kok barang tahtahu kang tetep ana ing dalem sak ngisore wajah. Dunama ora kok barang tahtahu kang tetep ana ing dalem sak ngisore muntahalah yaihi. Wa sya'ru wasya'ri ora perkara annabi ora wasya'ri lan ora rambut annabidi kang tukul alama ing atase perkara tahtahu kang tetep ana ing dalem sak ngisore muntaha lahyaihi. Jadi yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, batas wajah secara panjangnya adalah ma baina manabidi sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntaha lahyaihi. Panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi di sini secara umum karena maksud secara umum itu kalau orang botak bagaimana? Berarti kan dari sini ya enggak. Tapi wudunya tetap mambatu sya'ri ra'sihi ghaliban, tempat tumbuhnya rambut secara umum. Jadi di sini. Sampai ini muntaha lahyaihi, sampai mentok adalah di rahang di sini, mentok rahang dari sini. Nah, muntaha bahasanya pakai redaksi muntaha lahyaihi, sampai mentok rahang. Nah, ini adalah wajah dari sini. Ini secara panjangnya seperti itu. Nah, kalau yang di bawah rahang artinya di daerah sini, ini bukan termasuk wajah. Di sini disebutkan
dunama tahtahu wa sya'ri anabiti ala ma tahtahu. Bukan termasuk wajah adalah yang di bawah rahang ini. Di bawah rahang bukan termasuk wajah. Kemudian rambut yang tumbuh di bawah rahang ini juga tidak termasuk wajah. Wa ardon lan ing dalem lebare iku ma baina udunai. Perkara baina udunai kang tetep ana ing dalem antarane kuping lurune wong. Jadi kalau lebar berarti dari sini sampai sini. Jadi kuping ini yang mentok. Wajibulan wajib apa ghuslu sya'ril wajhi. Umbah rambut wajah min hudbin saking idep wa hajibin lan alis. Wa syaribin lan bringos wa anafatin lan rambut sing ana nang ngisore lambi. Walih yatin lan jinggot. Wahya kang utawi lihyah iku ma perkara nabata kang tukul apa ma ala dzakoni ing atase janggut. Wahwa hale utawi lihyah iku mustamaul lahya ini panggonan kumpul uang luru. Jadi kita wajib membasuh rambut yang ada di bagian wajah. Di sini disebutkan min hudbin ila akhirih. Bulu mata, alis, kemudian anafah syaribin, bringos itu ya kumis, kemudian anafah itu ini yang rambut yang ada di bawah bibir yang bawah ini berarti di sini, ini rambut ini. Walihyatin dan jenggot, apabila kita punya jenggot ya itu wajib kita basuh ketika kita wudu. Wa idzarin lan ati-ati wa huwa hale utawi idzar iku ma perkara nabata kang tukul apa ma alal azmi ing atase balung al muhaddi kang nganceril uduni marang kuping. Jadi idzar itu artinya rambut ini, ati-ati itu rambut ini. Jadi yang ada di depan kuping ini sampai ke bawah ini, nah ini dikatakan sebagai idzar. Wa aridin lan gudek bahwa hale utawi arid iku ma perkara in hatta kang medun anu saking ma kang in hatta kang medun apa ma anhu saking idzar ila lihyati marang jenggot. Jadi aridun itu adalah secara bahasa artinya bahasa Jawa artinya gudek. Gudek itu rambut yang tumbuh di sini. Nah, yang tumbuh di sini di pipi ini, di pipi. Wa minal wajilan niku setengah saking wajah hubratu syafata ini utawi abang-abang lambi luru. Wa maudhi'ul ghamami lan maudhi'ul ghamam itu artinya apa? Wa hale utawi maudhi'ul ghamam iku ma perkara nabata kang tukul apa ma alaihi ing atase man perkara nabata kang tukul alaihi ing atase ma apa asy'aru rambut minal jabhati saking batu. Nah, jadi maudhi'ul ghamam ini adalah tempat tumbuh rambut yang ada di dahi. Jadi kadang dahi ini muncul rambut tipis, di daerah sini ini muncul rambut tipis, kadang seperti itu. Ini disebut maudhi'ul ghamam. Ini wajib kita basuh ketika berwudu. Duna mahalit tahdhifi, ora mahalut tahdhif. Mahalut tahdhif itu artinya apa? Ini tidak saya terjemahkan karena di bahasa Indonesia enggak ada, bahasa Jawa enggak ada. Alal as-sahih ing atase kaul kang ashah. Wa huwa hali utawi mahalut tahdhif. Wa huwa hali utawi mahalut tahdhif iku ma perkara nabata kang tukul alaihi ing atase ma apa asy'aru rambut al khafifu kang tipis baina ibtidail idzari kang tetep ana ing dalem kawitane ati-ati wa nazaati lan nazaah itu ini namanya apa enggak tahu saya. Jadi yang dikatakan mahalut tahdhif itu adalah tempat di mana tumbuh rambut tipis. Jadi rambut tipis itu yang ada di antaranya ini apa namanya saya tidak tahu. Rambut tipis yang tumbuh di antaranya ini
sampai kuping. Jadi sini. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari sini sampai kuping itu gini, tarik. Nah, ini namanya mahalut ta'dif. Ini namanya mahalut ta'dif. Rambut tipis yang ada di antara ini sampai kuping. Ini kalau kita tarik garis ini berarti yang di bawahnya ini adalah mahalut ta'dif. Itu bukan termasuk wajah. Menurut qaul yang asoh, ya berarti ada perkhilafan kuat. Ada perkhilafan kuat ini masuk wajah. Tetapi qaul asoh yang paling kuat adalah dalilnya itu bukan termasuk wajah. Waduna watadil uduni. Lan ora bunder-bundere kuping. Jadi watadul udun itu ini yang paling depan sendiri atau jendil-jendilnya ini. Ini bukan termasuk wajah, itu kuping. Wa nas'ataini lanas'atain. Wa huwa nas'atain itu apa? Wa huma hale utawi an-nas'atain iku bayadhani putih karone yaktanifani kang muteri apa bayadhan anasyata ing embun-embun. Jadi bayadhani yaktanifani anasyah. Nasyah itu embun-embun itu ini. Kemudian ada putih-putih di sini. Maksudnya putih-putih itu kadang memang dahinya seseorang itu di daerah kanan kirinya ini agak menjorok ke belakang ini. Nah, agak menjorok ke belakang. Yang sini juga iya menjorok ke belakang. Ini namanya adalah an-nas'atain. An-nas'ah itu ini. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu saya kira enggak ada namanya itu. Tapi bahasa Arab ada. Itu. Wa maudhi'is sol'i lan panggonan butak wa huwa halitai maudhi'is sol'i kema perkara bainahuma kang tetep ana ing dalem antarane an-nas'atain ida in hasara ing dalem arikalane nyumingkir anhu saking ma apa asy'aru rambut. Kemudian maudhi'is sol'i itu artinya butak, kebutakan. Jadi tempat kebutakan ya ini kalau seandainya rambutnya hilang, ini dikatakan butak. Makanya di sini, ini rambut ini adalah tempat kebutakan. Apabila kita wudhu, ini tidak wajib dibasuh. Karena ini bukan wajah, ini sudah menjadi kepala. Itu mau diusol, artinya seperti itu. Wa yusanu lan den sunahke. Apa ghuslu kulima ngumbah saben saben perkara kila kang den ngendikaaken apa innahu laisa minal waji. Apa innahu sak temene ma iku laisa ora ana apa ma iku minal waji saking wajah. Jadi disunahkan membasuh perkara yang diperkhilafkan itu dari wajah atau tidak, itu termasuk wajah atau tidak. Wajibulan wajib apa ghuslu dhahirin ngumbah dhahir wa batini kulin ghuslu wajibulan wajib apa ghuslu dhahiri ngumbah dhahir wa batini kulin lan batine saben-saben minasyuuri saking pira-pira rambut asnabiqati kang dingin. Jadi kita wajib untuk membasuh rambut-rambut yang telah kita bahas di atas, baik rambut tersebut tebal atau tipis. Wa in kathufa lan senajan to kandel apa kulin minasyuur. Inudratil kasafati krana longkone kandel fiha ing dalam syuur. La batini kasifi lihyatin ora kok batine kandele jenggot wa aridin lan gudeg. Wal kasifu utawi kang aran kandel iku ma perkara lam tura kang ora den tingali apa al basyaratu kulit min kholalihi saking sela-selane kasif fi majlis taqatubi ing dalam majlis ngobrol, majlis omong-omongan. Urfan ing dalam cara uruf. Jadi kita wajib untuk membasuh rambut yang ada di wajah. Baik rambut tersebut rambut tebal maupun rambut tipis. Kecuali rambut itu adalah rambut yang ada di gudeg. Jadi rambut gudeg. Atau rambut yang ada
di janggut. Rambut janggut ini kok tebal, gudegnya tebal, ini maka tidak wajib kita meratakan sampai kulit. Nah, dobit kasif itu bagaimana? Dobit tebal itu bagaimana? Yaitu di sini disebutkan malam turo al basyaratu min kholalihi fi majlisi takhotub. Tebal dikatakan tebal apabila ada seseorang yang mempunyai rambut itu tidak kelihatan kulitnya apabila kita ngobrol dengan dia. Jadi kita ngobrol dengan dia, kulit wajahnya ini tertutup dengan rambut itu. Nah, kita tidak melihat kulitnya karena sangat tebalnya. Nah, ini dikatakan sebagai kasif atau tebal. Itu orangnya tidak wajib untuk menyampaikan air kepada kulit rambutnya, kepada kulit wajahnya karena tertutup oleh rambut itu tidak masalah. Karena memang ya makfu. Wajibulan wajib apa ghusluma ngumbah perkara, basuh perkara la yatahaqqaqu kang ora ketahqiq apa ghuslu jami'ihi ngumbah sekabehane ma illa bi ghuslihi kejaba kelawan ngumbah ma li annama krana perkara la yatimu kang ora sempurna apa al wajibu wajib illa bihi kejaba kelawan ma iku wajibun wajib. Jadi apabila kita membasuh wajah tidak bisa sempurna kecuali dengan membasuh hal tersebut. Maka walaupun hal tersebut bukan termasuk wajah, kita wajib untuk membasuh hal itu. Karena ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu di mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna, kewajiban tidak bisa terrealisasi kecuali dengan membasuh hal tersebut, maka membasuh hal tersebut adalah wajib. Jadi sebagai contoh adalah ini al-watat. Watat itu ini kuping tapi yang ada ini, ada jendil-jendilnya ini. Ini tidak termasuk wajah, ini bukan wajah. Tapi ketika kita berwudu, itu ini harus kena basah-basah air. Karena kita tidak mungkin wudu, kemudian ininya enggak basah. Kalau ini enggak basah berarti wudunya itu tidak sempurna. Atau cara gampangannya begini, cara gampangannya. Kita wudu, tangan itu wudunya kan sampai siku. Siku itu ini. Jadi siku itu bukan termasuk tangan. Siku itu bukan termasuk anggota wudu. Nah, kita berwudu itu harus membasuh siku. Walaupun siku bukan termasuk tangan. Karena memang siku itu adalah perbatasan tangan dengan anggota lain. Jadi kalau kita berwudu itu wajib membasuh siku. Walaupun siku bukan termasuk tangan. Di mana tangan adalah anggota wudu yang wajib kita basuh. Maka harus kita basuh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.